Episode 8 dimulai dengan Enso yang merawat Seun saat ia demam. Ia memberitahu Enso bahwa ia tidak ingin pergi bersama ayahnya. Saat ini, Sehyun menyeret koper dari rumah pria itu ke mobil, melewati kamera tersembunyi. Dia tidak menyadari bahwa dia meninggalkan noda darah di mobil. Sehyun telah membawa jasadnya ke lokasi lain. Ia mendapatkan telepon dari ayahnya. Kali ini, ia bersikeras memutuskan di mana ayahnya akan menemuinya bersama jasad Mino. Di kantor polisi, Junhyo mendapatkan masalah lagi karena menangani kasus Blutong. Kali ini, Chang Jin melawan bos mereka dan memintanya untuk membiarkan Junhyo menangani kasus tersebut. Saat Junhyo meninggalkan kantor polisi, ia mendapatkan telepon dari Junkyung dari NFS. Junkyung tidak bisa menghubungi Sehyun, itulah sebabnya ia memanggil Junghyun. Junkyung mengatakan mayat ketiga juga menunjukkan bukti adanya vankoronium. Junghyun kemudian pergi ke Seoul untuk mengambil laporan toksikologi dari 2 mayat pertama dan hal itu mengonfirmasi kecurigaannya. Sehyun berbohong kepadanya. Sementara itu, Sehyun membawa mobilnya ke tempat parkir yang luas dan kosong. Tak lama kemudian, Tuan Choi pun datang. Ia melihat mobil Sehyun dan sedang melihat ke belakang ketika Sehyun memukulnya dengan tongkat. Sehyun tidak menyadari bahwa Sehyun bersembunyi di dalam mobil Choi. Dia mengikat ayahnya dan mengambil darahnya. Dia kemudian melilitkan tali di leher ayahnya dan mulai mencekiknya. Namun, dia diganggu oleh alarm truk. Dia berusaha menghentikannya dan tidak melihat Sehyun berlari dan melepaskan Tuan Choi. Dia memukul Sehyun dan mulai mencekiknya. Tetapi berjanji tidak akan membunuhnya. Seorang penjaga keamanan tiba-tiba datang, memberi Sehyun kesempatan untuk melarikan diri. Dia pulang ke rumah dan menemukan ember biru di kamarnya. Dia mulai mendengar suara-suara dan berhalusinasi bahwa ayahnya mencekiknya, yang kemudian berubah menjadi penglihatan bahwa dia mencekik dirinya sendiri. Dia berlari keluar rumah dan Junghyun menemukannya di jalan dengan ekspresi bingung. Kemudian kita melihat Junghyun memasuki rumah Sehyun dengan beberapa obat-obatan. Ia melihat sepatu Sehyun yang berlumuran darah dan ember biru yang pecah. Sehyun telah mandi dan kini ia menambah luka di kakinya. Ia kemudian bercerita tentang bagaimana ia ditangkap secara keliru karena perampokan. Seorang polisi menyadari bahwa ia tidak bersalah dan menemukan pelaku sebenarnya. Saat itulah ia memutuskan untuk menjadi polisi. Ia tampaknya tahu bahwa Sehyun menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian menerima pesan dari tim forensik digital. Pesan itu menyebutkan bahwa lokasi dalam foto tersebut adalah pelabuhan Cheongwon, yang dekat dengan lokasi terjadinya kasus Blutong.